sebuah kombinasi linear dari W1, W2, W3 yang menghasilkan 0. Koefisien-koefisiennya, yang dimaksud koefisien-koefisien adalah angka-angka yang berada di depan vektor-vektor tersebut. Ini koefisien-koefisiennya 5/3, min 7/3, dan min 1. Jadi ada koefisien-koefisien yang membuat si kombinasi linear ini menghasilkan vektor 0. Tapi di lain pihak, ada cara yang paling standar untuk mendapatkan 0 sebagai vektor, sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor yang lain. Ya kita pilih saja koefisien-koefisiennya 0. Maka ini akan menghasilkan vektor 0 juga. Jadi di sini dalam contoh ini kita lihat bahwa kalau kita punya himpunan yang bergantung linear, maka ini ada kaitannya dengan apakah si vektor 0 ini bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dalam satu cara atau dalam lebih dari satu cara. Di sini kita bisa menyatakannya dalam lebih dari satu cara, seperti ini atau seperti ini. Nah, oleh karenanya maka dari pengamatan ini kita rumuskan dalam sebuah teorema yang cukup penting. Teoremanya bilang kurang lebih seperti ini. Himpunan V1 sampai Vn dia bebas linear jika dan hanya jika vektor 0 hanya dapat dituliskan secara tunggal sebagai kombinasi linear dari V1 sampai Vn. Ya. Jadi ini berlaku bolak-balik. Artinya kalau berlaku bolak-balik, kalau yang ini tidak berlaku, maka ini juga tidak berlaku. Jadi si teorema ini ekivalen juga dengan pernyataan bahwa himpunan V1 sampai Vn dia bergantung linear jika dan hanya jika jika dan hanya jika si vektor 0 ini dapat dituliskan sebagai kombinasi linear dari V1 sampai Vn sedikitnya dalam dua cara yang berbeda. Itu adalah bunyi teorema yang ekivalen dengan teorema ini. Oke, kita akan buktikan. Pertama kita akan buktikan ke sebelah kanan. Kita akan buktikan kontra kombinasi linear yang menghasilkan 0, maka haruslah kombinasi linear ini adalah kombinasi linear yang koefisien-koefisiennya semuanya 0. Jadi kalau kita punya kombinasi linear yang menghasilkan 0, maka harus si alfa 1 sampai alfa n-nya semuanya 0. Kalau ini berlaku, maka dia bebas linear. Kalau ada salah satu di antara alfa 1 sampai alfa n ini yang tidak 0, maka si himpunannya akan bergantung linear. Oke, mari kita lihat contoh bagaimana mempergunakan teorema tersebut. Katakanlah kita punya himpunan V1, V2, V3 seperti ini. Yang komponen-komponennya diberikan seperti tertulis pada soal. Nah, kita ingin mengetahui apakah himpunan yang terdiri dari V1, V2, V3 ini merupakan himpunan yang bebas linear. Ya. Tadi caranya gimana? Cara standarnya adalah pertama tinjau sebuah kombinasi linear dari V1, V2, V3 yang menghasilkan 0. Jadi, tinjau alfa 1 V1 tambah alfa 2 V2 tambah alfa 3 V3 yang sama dengan 0. Nah, kalau nanti ternyata pernyataan ini memaksa bahwa si alfa 1, alfa 2, alfa 3-nya haruslah 0, nggak ada kemungkinan yang lainnya lagi, maka himpunannya bebas linear. Tapi kalau ternyata ada alfa 1, alfa 2, alfa 3 yang tidak semuanya 0, yang paling sedikit salah satu di antaranya tidak 0, maka himpunannya bergantung linear. Oke? Nah, ini kalau kita substitusikan V1, V2, V3, maka bunyinya seperti ini. Ya. Dan kita lakukan terhadap komponen kedua, ketiga dalam alfa 1 seperti ini. Misalkan untuk komponen pertama tadi alfa 1 himpunan di R4 ini bebas linear atau tidak, si permasalahan ini bisa ditransformasi, bisa diubah menjadi permasalahan untuk
Bisa melihat enggak tadi? Bisa, Romo. Bisa, Romo. Bisa, Romo. Bisa ya. Itu dosen dari ITB, ya, Pak Aliams Bara dari ITB, yang menjelaskan bebas linear dalam ruang vektor ya. Definisinya beda dengan kita ya, definisi loh ya, bukan teoremanya. Definisinya V1, V2, Vn adalah himpunan yang bebas linier kalau jika dan hanya jika tidak ada vektor-vektor di antara V1 sampai Vn itu yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor lainnya. Definisinya seperti itu ya. Lain sekali dengan definisi kita ya. Dengan perkataan lain, kalau dengan bahasa buku yang kita pelajari, definisinya itu V1 sampai Vn bebas linier jika dan hanya jika V1 sampai Vn itu semuanya tidak bebas linier. Itu definisinya seperti itu ya. Seperti yang kita bahas pada halaman 178 ya. Pada halaman 178 dikatakan kalau vektor-vektor itu bebas linier, maka salah satu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari lainnya. Ya. Nah, dari definisi itu dibuktikan teorema. Ya. Nah, teorema yang dibuktikan oleh Pak Bara itu adalah definisi kita, gitu loh ya. Adalah definisi kita, yaitu teoremanya mengatakan V1 sampai Vn itu bebas linier jika dan hanya jika vektor 0 hanya dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari V1 sampai Vn dengan satu cara. Ya. Nah, kalau dengan satu cara itu, ya harus S1 0, S2 0, S3 0, Sn 0 ya. Kalau dengan satu cara harus 0 semua skalarnya ya. Itu teorema yang dibuktikan oleh Pak Bara di ITB. Ya. Jadi yang kita pakai sebagai definisi di ITB itu dipakai sebagai teorema. Yang kita pakai sebagai teorema di dalam buku kita yang kita pelajari di Sanata Dharma oleh Pak Bara di ITB dipakai sebagai definisi, ya, tidak masalah. Karena definisi itu hanya perjanjian ya, kesepakatan. Ya, jadi kalau mau mendefinisikan suatu konsep dalam matematika, misalnya konsep bebas linier, ya kita boleh memilih ya mana yang akan kita pakai untuk menerangkan, mendefinisikan konsep tersebut. Ya. Paham enggak? Ada pertanyaan enggak? Bingung enggak kalian? Nah ini untuk menambah wawasan ya. Karena di perpustakaan kita itu ada banyak sekali buku-buku aljabar linier. Ya. Perpustakaan kita kaya dengan buku mengenai aljabar linier. Ada puluhan buku aljabar linier di perpustakaan kita ya. Silahkan datang ke perpustakaan dan melihat di sana ada banyak buku aljabar linier.
masing-masing buku barangkali mendefinisikan konsep-konsep misalnya bebas linear itu dengan caranya sendiri-sendiri. Nah, jadi kamu jangan bingung ya, tidak masalah. Ya, definisi-definisi itu semua ekivalen. Ya. Jadi kalau kamu membaca buku A dengan buku B, definisinya mungkin berbeda. Ya. Tidak masalah, tidak apa-apa ya. Jangan merasa loh, ini kok bagaimana membingungkan, tidak membingungkan. Ya, nanti kalau definisinya itu berbeda, yang di buku satu itu definisi, yang di buku lain teorema, yang di buku lain itu definisi, di buku satu teorema, gitu. Pasti itu ya. Jadi ini untuk memperluas wawasan ya, supaya kamu memahami matematika secara lebih mendalam ya, karena matematika itu bersifat deduktif ya, tergantung dari definisi yang dipakai ya. Dari situ dibuktikan teoremanya ya. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk men-sharekan kuliah umum dari UGM yang disiarkan melalui YouTube tanggal 13 Maret yang lalu ya. Apakah ada yang hadir? Kuliah umum yang diselenggarakan oleh PMAT dan UGM mengenai ruang vektor di ruang vektor atas lapangan. Ada yang nonton enggak? Tanggal 13. Ada yang ikut enggak? Ada di YouTube tanggal 13 Maret hari Sabtu. Dari pagi sampai siang itu ya. Ada 3 session kuliah mengenai ruang vektor atas lapangan ya. Saya coba untuk share screen, semoga berhasil. Sudah bisa melihat belum ya? Sudah, Romo. Tadi bisa melihat? Sudah, Romo. Sudah. Nah, ini tanggal 13 Maret jam 7.30 sampai 12.30. Ruang vektor atas lapangan ya. Kalau kita lapangannya adalah R ya, himpunan semua bilangan real ya. Ini lebih umum ya. Kalau kamu nanti belajar struktur aljabar, ada grup, ada gelanggang, ada lapangan ya. Atas lapangan ini maksudnya skalar-skalar dari ruang vektor ini berasal dari suatu lapangan ya. Lapangan itu adalah struktur umum dari himpunan semua bilangan real ya. Jadi ini abstrak ya. Kalau kita
ruang vektor atas himpunan semua bilangan real. Artinya skalarnya adalah bilangan real kalau kita, ya, belum atas lapangan. Pembicaranya ada 5 orang, 4 orang ya, yang 1 moderator ya. Profesor Sri Wahyuni, Dr. Yeni Susanti, Pak Andi Rudito dari PMAT kita, dan Pak Dewa dari PMAT kita. Jadi ini kerjasama antara Sanata Dharma, Indo MS, Komunitas Pencinta Aljabar, dan UGM. Ya. Ini 2 dosen UGM, ini 2 dosen Sanata Dharma. Ya. Profesor Dr. Sri Wahyuni ini dulu mahasiswa saya. Ini dulu mahasiswa saya ini. Ya. Dr. Andi Rudito ini dulu juga mahasiswa saya di IKIP Sanata Dharma. Jadi dia S1-nya dari Sanata Dharma, S2, S3 dari UGM. Bu Sri Wahyuni ini mahasiswa saya ketika saya dulu mengajar di UGM ya. Sekitar tahun 80. Tadi sudah 40 tahun yang lalu ya, sekitar tahun 80 sampai 86. Apakah ini dilihat apa tidak? Tadi. Kelihatan Romo, tapi tulisannya kurang jelas. Oh, tulisannya kurang jelas. Kalau ini Masih kurang jelas. Di linear yang skalar-skalarnya semuanya 0. Begitu ya. Nah, dalam hal ini jika himpunan vektor-vektor S ini tidak memenuhi definisi ini, gitu kita menyebut S-nya itu tidak bebas linier atau bergantung linier, gitu ya, bergantung linier. Nah, kita lihat kembali ruang vektor pada contoh 4 tadi ya, yang berupa himpunan semua fungsi-fungsi dari Z3 ke dirinya sendiri. Nah, sekarang kalau saya punya himpunan Y, di sini ini anggotanya ada dua fungsi, yaitu apa yang membawa 0, 1, 2 bar ini berturut-turut ke 0, 1, 1, kemudian berikutnya ini 1, 1, 2 gitu ya. Ini adalah merupakan himpunan yang bebas linier. Nah, mengapa? Kita lihat ini ya. Misalkan kita punya skalar ini alfa beta, tapi lapangannya tadi kan Z3, jadi alfa betanya anggota Z3. Ya, misalkan alfa dan beta ini memenuhi ini. Ya, ketika kita kombinasi linearkan dengan ini elemen-elemen dari Y, ya, alfa
membawa 1 dan 2 ke 0. Ini berapapun ini ya, katakanlah misalkan yang fungsi pertama ini kita kalikan alfa 1, kemudian yang di sini kalikan alfa 2, ini kalikan alfa 3, ini kalikan alfa 4, itu nanti hasilnya pasti akan suatu fungsi yang membawa, kemudian dijumlah ya, itu pasti akan hasil kombinasi linear dari R ini itu adalah fungsi-fungsi yang membawa linear dengan agar setiap kita punya ini kalimatnya berbentuk implikasi. Jadi ya, ini yang di bawah ini pernyataan anteseden dan konsekuennya. Antecedennya adalah yang di kiri ini ya, tanda biru ini. Yaitu apa? Kombinasi linear alfa 1 V1 plus alfa 2 V2 dan seterusnya alfa n Vn sama dengan 0. Ya, jika ini maka haruslah alfa 1, alfa 2 dan seterusnya alfa n ini sama dengan 0. Maaf, ini nolnya saya lupa memberi indeks F besar ya. Kan maaf ini V, maaf, 0 V. Ini nolnya adalah yang di kiri adalah ini karena ini kan jumlahan vektor gitu ya, berarti yang di kiri ini adalah 0V, sementara yang di kanan, nih alfa 1, alfa 2, alfa n sama dengan 0, yang 0 yang di kanan ini adalah 0 di lapangannya. Ya, jadi ini mohon bisa dipahami ya. Kadangkala di buku-buku teks itu penotasian 0 itu tidak dibedakan antara yang di V dan di F, itu adik-adik harus jeli, gitu kapan nolnya itu adalah 0 dari ruang vektornya, kapan nolnya itu adalah 0 dari lapangan F-nya, begitu ya. Nah, ini dari ini tadi ya, konsep bebas linear, ini kan artinya apa? Ini dengan kata lain, S ini bebas linear, itu jika kombinasi linear yang sama dengan vektor 0 itu hanyalah kombinasi linear yang trivial gitu. Jadi kombinasi linear yang menghasilkan vektor 0 itu hanya kombinasi linear yang skalar-skalarnya semuanya 0. Begitu ya. Nah, dalam hal ini jika himpunan vektor-vektor S ini tidak memenuhi definisi ini gitu, kita menyebut S-nya itu tidak bebas linear atau bergantung linear, gitu ya, bergantung linear. Nah, kita lihat kembali ruang vektor pada contoh 4 tadi ya, yang berupa himpunan semua fungsi-fungsi dari Z3 ke dirinya sendiri. Nah, sekarang kalau saya punya himpunan Y, di sini ini anggotanya ada dua fungsi, yaitu yang membawa 0, 1, 2 bar ini berturut-turut ke 0, 1, 1, kemudian berikutnya ini 1, 1, 2 gitu ya. Ini adalah merupakan himpunan yang bebas linear. Nah, mengapa? Kita lihat ini ya. Misalkan kita punya skalar ini alfa beta, tapi lapangannya tadi kan Z3, jadi alfa betanya anggota Z3. Ya, misalkan alfa dan beta ini memenuhi ini. Ya, ketika kita kombinasi linearkan dengan ini elemen-elemen dari Y, ya, alfa kali ini sekali lagi fungsi, ditambah beta kali fungsi yang kedua ini, kemudian kita punya ini ya, yang di atas ini yang di kanan paling kanan ini adalah fungsi 0, ya, jadi ruang vektornya tadi, vektor nolnya adalah fungsi 0. Ya, semua fungsi yang membawa elemen-elemen domain, bukan semua fungsi yang membawa semua elemen domainnya ke 0. Ya. Nah, kita perhatikan ini, ya, dari kita punya ini tadi dari definisi perkalian fungsinya kan berarti ini jadi alfanya masuk ke yang bawah ya. Jadi ini alfa kali 0, ini 0, kemudian ini jadi alfa, kemudian yang di sini jadi beta, 2 beta, gitu ya. Jadi kita punya ini sama dengan tadi fungsi 0, ya. Nah, dengan definisi penjumlahan fungsinya tadi, ini ketika dijumlahkan ini jadi ini, ya, 0, ini jadi beta, kemudian alfa ditambah beta jadi alfa plus beta, kemudian di sini alfa ditambah 2 bar beta, ini kita punya ini, ya. Jadi kita punya ini harus sama dengan apa yang kanan ini, ya, betanya berarti harus sama dengan 0, kemudian alfa plus betanya harus sama dengan 0, kemudian alfa plus 2 betanya juga harus sama dengan 0. Tetapi dengan perhitungan sederhana, kita akan dapatkan beta dan alfanya ini keduanya ini adalah ya 0, gitu ya.
Sekali lagi 0 ini apa? Karena tadi di Z3 0 bar itu berarti menyatakan kelas yang berisikan semua bilangan bulat yang ketika dibagi 3 itu sisanya 0. Atau dengan kata lain bilangan-bilangan bulat kelipatan 3 gitu ya. Nah, dengan kita punya ini tadi berarti kita bisa menyimpulkan bahwa Y yang kita punya tadi itu adalah himpunan yang bebas linear. Gitu. Bisa melihat enggak tadi? Bisa Romo. Bisa mengerti enggak? Belum bisa mengerti Romo. Ya, itu Bu Yeni Susanti dari UGM ya. Mendefinisikan bebas linear di ruang vektor atas lapangan ya. Definisinya kelihatannya mirip dengan definisi kita ya, tapi berbeda. Juga berbeda dengan definisi Pak Bara dari ITB tadi. Ya. Demikian definisinya Bu Yeni bebas linear ya. Kalau saya ulangi ya, V1, V2 sampai Vn dalam ruang vektor dikatakan bebas linear jika dan hanya jika ya, setiap kali kita untuk setiap himpunan bebas linearnya adalah himpunan S ya, yang tidak disebutkan elemen-elemennya ya, tidak disebutkan. Kalau di buku kita dan di buku Pak Bara itu disebutkan ya, V1 sampai Vn ya. Kalau Bu Yeni tidak ya. Himpunan S yaitu subhimpunan dari ruang vektor V adalah himpunan yang bebas linear ya. Tidak disebutkan elemen-elemennya ya. Kalau di tempat kita menyebutkan ya, himpunan V1, V2, V3 sampai Vn bebas linear jika dan hanya jika, begitu ya. Kalau di buku di kuliah Bu Yeni, dia mengatakan demikian, himpunan S ya, elemennya tidak disebutkan ya, himpunan S tentu saja ini himpunan yang berhingga ya. Dalam ruang vektor V dikatakan bebas linear jika dan hanya jika untuk setiap V1, V2 sampai VK anggota S ada S1 sampai SK di lapangan sedemikian sehingga S1 V1 ditambah S2 V2 ditambah titik-titik SK VK sama dengan 0 hanya bila S1 sampai SK semuanya sama dengan 0 ya. Nah, apa bedanya dengan definisi kita? Ya. Definisi Bu Yeni ini mengatakan untuk setiap S1, untuk setiap V1, V2, VK di S. Ya. Jadi dia mengambil sembarang subhimpunan dari S. Ya. Misalkan S-nya terdiri dari 10 vektor. Untuk setiap kali kita mengambil subhimpunan dari S, misalnya V1, V2, V3, V4, V5, ya, atau V1, V2, V3 sampai V7, atau V1, V2, atau V1 sampai V9, begitu ya. Jadi dia mengatakan untuk setiap
V1 sampai VK di S. Ya. Jadi untuk setiap kali kita mengambil sebagian anggota S, ya, subhimpunan dari S, kombinasi linearnya hanya menghasilkan 0 kalau skalar-skalarnya sama dengan 0. Ya. Mirip dengan kita, bedanya kalau kita itu S-nya ditentukan V1 sampai Vn. Ya. Nah, kalau Bu Yeni itu tidak ditentukan anggotanya, tapi setiap kali mengambil sebagian dari himpunan S, kombinasi linearnya hanya bisa 0 kalau skalarnya 0 semua. Ya. Berbeda definisi itu, tapi dapat dibuktikan dengan mudah bahwa definisi itu ekivalen dengan definisi yang kita pelajari pada buku Wono Setiabudi. Ya. Nah, ini untuk menambah wawasan, ya, bahwa definisi-definisi itu. Jadi kalau kita kuliah di UGM, apa kuliah di ITB, apa kuliah di Sanata Dharma, nanti definisi-definisi bebas linearnya berbeda-beda. Ya. Tapi tadi Pak Bara akhirnya memberikan yang dia beri nama teorema praktis tadi, ya, pada bagian akhir yang saya tampilkan tadi, teorema praktis. Apa maksudnya praktis? Praktis artinya yang mudah dipraktekkan. Untuk apa? Untuk menyelidiki apakah suatu himpunan vektor-vektor itu bebas linear apa tidak. Ya. Bagaimana cara praktisnya? Nah, ini untuk Bu Yeni, untuk Pak Bara, untuk kita di Sanata Dharma, ternyata cara praktisnya sama, ya. Dibentuk kombinasi linear S1 V1 sampai SKVK sama dengan 0. Kemudian kita selidiki apakah S1 sampai SK-nya semuanya 0 atau tidak semuanya 0, ya. Kalau semuanya 0 berarti bebas linear, kalau tidak semuanya 0 berarti bergantung linear, ya. Nah, kemudian satu hal lagi, tadi Bu Yani memberi contoh himpunannya S-nya itu hanya 2 elemen, ya. Hanya 2 elemen, V1 dan V2. Yang kedua-duanya merupakan fungsi, ya. Tadi yang mungkin kamu bingung ini himpunan apa ini, ya. Yang ditulis dengan lambang matriks tadi itu, ya. 1, 2, 3, lalu di bawahnya 3, 2, 1, ya. Ini kamu sudah tahu atau belum matriks seperti itu? Sudah, ya. Sudah loh, tadi menggelengkan kepala. Ini sudah kamu pelajari di kuliah landasan, ya. Di kuliah landasan itu saya beri nama permutasi, ya. Permutasi adalah pemetaan fungsi bijektif dari himpunan S ke himpunan S, ya. Nah, tadi itu dari himpunan 1, 2, 3 ke himpunan 1, 2, 3, ya. Lalu saya dalam buku landasan juga menjelaskan permutasi atau pemetaan bijektif itu dapat ditulis dengan lambang seperti matriks, ya. Kalau 1 dibawa ke 2, 2 dibawa ke 1, 3 dibawa ke 3, lalu matriksnya adalah 1, 2, 3 baris pertama, baris keduanya 2, 1, 3. Masih ingat enggak? Misal masih ingat enggak? Dikit Romo. Hah? Lumayan Romo. Kayaknya inget dikit. Kuliah-kuliah
yang sudah lulus lalu lupa semua ya. Jadi yang dicontohkan oleh Bu Yeni tadi itu permutasi ya, himpunan dua buah permutasi. Itu bukan matriks ya. Itu tadi Bu Yeni juga mengatakan fungsi ya. Itu fungsi dari 1, 2, 3 ke 3, 2, 1. Lalu pemetaan nolnya yang di ruas kanan kan nol vektor kan, S1 V1 tambah S2 V2 sama dengan 0 ya. Nah, nolnya adalah pemetaan 1, 2, 3 dipetakan ke 0, 0, 0. Nah, pemetaan 0 adalah pemetaan yang memetakan semua elemennya ke 0 ya. Begitu. Lalu skalarnya alfa dan beta pada Bu Yeni tadi itu skalarnya tidak diambil dari R tapi diambil dari Z3 ya. Jadi lapangannya yang dipilih lapangannya adalah lapangan Z3 ya. Nah, jadi skalar itu tidak harus bilangan real ya. Bisa sembarang elemen dari suatu lapangan ya. Lalu lapangannya diambil contoh oleh Bu Yeni tadi, misalkan lapangannya adalah Z3 ya. Z3 itu anggotanya apa? 0, 1, 2. Ya, masih ingat kan? Bilangan modulo ya, 0, 1, 2. Itu merupakan lapangan ya. Jadi alfa skalarnya diambil dari sana ya, hanya tiga kemungkinan ya, 0 atau 1 atau 2 ya, 0 atau 1 atau 2 ya. Itu adalah lapangannya sebagai skalar ya. Kalau kita lapangannya adalah R ya, jadi skalarnya selalu kita ambil bilangan real ya. Nah, kalau contoh tadi lapangannya adalah Z3. Jadi kalau kamu mengambil skalar itu adalah salah satu anggota Z3 dan Z3 anggotanya hanya 3, 0, 1, 2 ya. Bilangan bulat modulo 3. Nah, itu untuk menambah wawasan bahwa skalar yang dipakai pada suatu ruang vektor, masih ingat ya, ruang vektor itu mempunyai dua operasi kan. Operasi pertama, operasi penjumlahan ya, vektor tambah vektor sama dengan vektor ya. Operasi kedua adalah operasi perkalian dengan skalar ya. Skalar itu bukan vektor ya. Skalar kali vektor sama dengan vektor ya. Nah, skalar yang kita pakai dalam kuliah kita adalah bilangan real ya. Adalah bilangan real ya. Nah, kuliah umum tadi itu menjelaskan bahwa skalar itu tidak harus bilangan real ya, boleh diambil dari sembarang lapangan ya. Lapangan itu bentuk abstrak ya. Nanti akan kamu pelajari kalau ketika kamu kuliah gelanggang dan lapangan ya. Mungkin ada di sini yang sudah pernah kuliah gelanggang dan lapangan ya. Misalkan Novernato Sutari sudah kuliah gelanggang belum? Sudah, Romo. Sudah. Ya. Sudah tahu lapangan itu apa? Sudah. Masih ingat enggak? Lapangan itu apa? Lapangan itu definisinya ya, Romo. Hah? Definisinya. Lupa ya? Tidak lupa. Grup abelian Ya betul. dan Grup memenuhi Abel terhadap operasi jumlahan. Lalu grup Abel terhadap operasi perkalian ya, kecuali 0 yang tidak punya invers dan bersifat distributif ya.
Tapi itu bukan kuliah kita ya. Besok kalau kamu kuliah gelanggang dan lapangan, kamu belajar lapangan itu apa, hanya supaya kamu tahu lapangan itu struktur abstrak ya, seperti ruang vektor ya. Lapangan itu unsurnya tidak ditentukan ya, yang ditentukan sifat-sifatnya seperti yang tadi saya katakan ya. Nah, jadi lapangan itu bisa bermacam-macam. Salah satu lapangan adalah R ya, himpunan semua bilangan real yang kita pakai ya. Jadi kita itu sebenarnya memakai lapangan khusus ya, yaitu himpunan semua bilangan real. Nah, tadi contoh Bu Yeni sebagai lapangan dipilih Z3 ya, Z3. Jadi kamu boleh milih lapangan lainnya ya. Dengan demikian maka ruang vektor itu menjadi sangat bervariasi karena lapangannya dan vektor-vektornya itu bisa ditentukan bermacam-macam elemennya asal memenuhi sifat-sifat yang ditentukan. Nah, itu sedikit ekskursi namanya ya. Ada pertanyaan nggak? Silakan bertanya kalau ingin bertanya. Saya Romo. Apa? Kenapa Aljabar bisa ada komunitas pecinta Aljabar, Romo? Ya, supaya kamu tahu ya, kamu jangan heran ya. Komunitas pencinta Aljabar itu yang mendirikan saya. Ya, jangan heran ya. Saya ya, karena saya sejak dulu pencinta Aljabar. Komunitas pencinta Aljabar itu yang mendirikan saya dengan 2 orang dosen dari ITB dan UGM. Dan didirikan di Sanata Dharma. Jangan lupa ya. Dulu komunitas pencinta Aljabar itu kalau berkumpul selalu di Sanata Dharma. Ya. Di Sanata Dharma. Ya. Orang-orang dari ITB dan UGM datang ke sini, datang ke Sanata Dharma. Ya, itu sekitar tahun 90-an. Ya. 20-30 tahun yang lalu. Tapi itu berawal dari Sanata Dharma. Ya. Dan saya pernah memberikan ceramah juga di komunitas itu ya, mengenai Aljabar. Tapi karena saya sudah pensiun sekarang, saya tidak aktif lagi di komunitas itu. Sekarang komunitas itu diteruskan oleh mahasiswa saya, yaitu Pak Andi Rudito di PEMAT. Ya. Pak Andi Rudito itu dulu, Pak Andi Rudito itu belajar Aljabar dari saya. Belajar Aljabar abstrak, Aljabar linier itu dari saya ketika dia kuliah S1 PEMAT di Sanata Dharma, IKIP Sanata Dharma. Ya. Bu Wahyuni, Profesor Sri Wahyuni itu belajar logika matematis dari saya. Dia belajar logika landasan matematika itu dari saya. Saya dulu mengajar landasan matematika di UGM ya, selama 6-7 tahun. Banyak lulusan UGM itu yang belajar landasan dari saya. Ya. Bu Sri Wahyuni itu kalau ketemu saya selalu bercerita mengenai kuliah saya ketika saya mengajar logika di UGM. Dulu mahasiswanya kalau kuliah di UGM itu mahasiswanya banyak sekali ya. Sudah beberapa itu menjadi profesor ya, mahasiswa saya ya di UGM. Jadi kamu boleh berbangga karena dosenmu adalah dosen dari profesor-profesor di UGM. Oke, jadi dosenmu
tidak kalah bergengsi dari dosen-dosen UGM, karena dosen matematika UGM itu dulu kebanyakan itu mahasiswa saya, ya, kebanyakan mahasiswa saya. Ketika saya menguji S3 Pak Andi Rudito di UGM, saya menguji dengan 9 orang dosen profesor dari UGM. Itu kebanyakan mahasiswa saya. Yang saya ke sana saya masih kenal semua, ya. Ketika ada mahasiswa saya dari UGM yang pidato profesor di UGM, saya diundang, saya datang, saya ketemu dengan banyak dosen-dosen di UGM yang kebanyakan itu bekas mahasiswa saya dulu ketika saya memberi kuliah di UGM. Dulu di UGM tahun 90-an itu belum ada dosen logika, ya. Jadi saya didatangkan dari Sanata Dharma untuk mengajar logika matematis di UGM. Ya. Nah, sekarang sudah banyak yang menguasai logika, jadi saya sudah berhenti mengajar di UGM. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan, siapa yang ingin bertanya-tanya? Yang tanya kok hanya Teddy saja, ya, yang lain kok tidak tanya, kenapa, ya? Apakah sudah bisa melihat? Sudah. Sudah, Romo. Oke, sekarang kita lanjutkan, ya, kuliah kita. Ya, masih ingat hari Kamis yang lalu kita mempelajari perkalian titik di Rn, ya. Jadi ini perkalian titik tapi baru di Rn, ya. Nanti kita perluas perkalian titik di ruang vektor yang umum, ya. Lalu kita mengganti nama menjadi perkalian dalam, ya, inner product. Nah, mengalihkan dua vektor di Rn, ini U1, ini U, ini V, kalikan titik, hasilnya adalah U1 V1 tambah U2 V2 tambah UN Vn yang adalah suatu skalar, ya. Ini tidak pakai garis di atasnya, ya. Coba kamu kalau punya Tipex, garis di atasnya ini dihilangkan, ya, karena ini adalah Vn ini, ya. Vn ini bilangan real, ya. Ini Vn ini bilangan real, tidak ada garisnya ini, ya. Jadi operasi ini adalah operasi yang berbeda dari dua operasi sebelumnya karena vektor dioperasikan dengan vektor hasilnya skalar, ya. Kalau kemarin vektor dengan vektor hasilnya vektor, skalar dengan vektor hasilnya vektor, sekarang vektor dikalikan vektor, hasil perkaliannya adalah suatu bilangan real, ya. Di perkalian ini disebut perkalian titik, ya, karena lambangnya titik ini, ya. Nah, kemudian kemarin kita sudah membuktikan bahwa perkalian titik ini mempunyai 5 sifat,
ya, komutatif, distributif, mungkin, tak negatif, ya, 0 hanya 0 jika dan hanya jika U-nya adalah vektor 0, ya. 5 sifat kemarin sudah kita buktikan, ya. Ini teorema, ya. Ini definisi, ini teorema, ya. Definisi itu kesepakatan, perjanjian, ya. Teorema itu keniscayaan, ya. Akibat harus dibuktikan kebenarannya. Akibat dari apa? Akibat dari kesepakatan ini. Kalau kita menyepakati bahwa U kali titik V sama dengan bilangan real ini, akibatnya ini, ya. Harus dibuktikan akibat ini, ya. Betul-betul ini berasal dari sini, ya. Nah, sudah kita kerjakan kemarin, ya. Buktinya komutatif boleh dibalik, ya. Distributif seperti biasanya, mungkin, ya. Skalarnya itu boleh dikeluarkan, kemudian dikalikan dengan dirinya sendiri itu tidak pernah negatif, dikalikan dengan dirinya itu sama dengan 0, ini kan lebih besar atau sama dengan 0, ya. Kapan sama dengan 0? Sama dengan 0 jika dan jika U-nya adalah vektor 0, ya. Kemudian kita juga sudah belajar bahwa perkalian titik ini dapat dinyatakan sebagai perkalian matriks, ya. Perkalian matriks, ya. Kalau vektor U ini kita pandang sebagai matriks kolom, N baris satu kolom, V adalah matriks kolom, ya, N baris satu kolom, maka matriks U transpos dikalikan V tidak lain daripada ini, ya. Tidak lain daripada ini. Berarti sama dengan U dot V, ya, U titik V. Tetapi dengan catatan titik ini adalah perkalian titik, yang ruas kanan adalah perkalian matriks, ya. Ruas kanan adalah perkalian matriks, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita pakai, ya. Setelah kita definisikan, sekarang kita gunakan perkalian titik itu, ya. Untuk apa tadi sudah saya katakan, untuk mendefinisikan konsep-konsep geometri, ya. Dengan demikian kita akan melihat bahwa vektor-vektor di suatu ruang vektor itu mempunyai, tidak hanya punya sifat-sifat aljabar, tapi punya sifat-sifat geometri, ya. Nah, ini penting. Vektor-vektor itu mempunyai sifat-sifat geometri, ya. Nah, itu saya kira sangat masuk akal, ya, karena, ya, secara fisika seperti yang sudah kita lihat kemarin, ya, vektor itu dapat kita sajikan dengan menggunakan ruas garis berarah, ya. Vektor itu mempunyai dua sifat, ya, itu mempunyai besar dan mempunyai arah, ya. Maka seperti anak panah, ya, bisa arah ke sana, bisa arah ke sana, ya. Jadi kalau kita punya dua vektor, ya, yang satu U, yang kedua itu V, ya, maka saya kira
masuk akal ya bahwa vektor V ya, kalau vektor itu bisa digambar seperti ini, maka timbul pertanyaan, loh kalau begitu vektor itu mempunyai panjang ya, karena vektor itu punya besar dan punya arah ya. Jadi kalau ditinjau secara geometri berarti vektor itu punya panjang ya. Punya panjang ya. Oh, kalau begitu kita akan mendefinisikan konsep panjang ya. Kalau begitu kita akan mendefinisikan konsep panjang ya. Ini konsep panjang ya. Konsep panjang ya. Panjang dari vektor ya. Nah, sesudah ini nanti kita akan mendefinisikan konsep sudut ya. Nah, tentu kita bertanya-tanya kan, loh kalau begitu vektor itu antara dua vektor ada sudutnya ya. Nah, ada sudutnya, misalkan sudut theta ya. Masuk akal sekali ya kalau vektor itu bisa digambarkan secara geometri, maka mestinya punya panjang ya. Mestinya punya sudut antara dua vektor ya. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini ya. Kita mulai dengan membahas panjang vektor ya. Saya akan memberikan motivasi ya untuk menjelaskan definisi panjang vektor itu asal usulnya dari mana ya. Coba kita lihat gambar di sebelah kiri ini. Misalkan kita mempunyai vektor U ya. Misalkan kita mempunyai vektor U ya. Ya, kalau kita mempunyai vektor U di R2 ini ya. U di R2 misalkan kita tulis sebagai U1
U2. Apa ini artinya? Kalau dalam geometri analit, U1, U2 itu artinya U1 aksis, U2 ordinat ya. Jadi U1 ada di sini kan? Ya. U2 ada di sini. Ya. Nah, U1, U2. Nah, jadi kalau misalkan panjang vektor itu kita nyatakan dengan lambang ini, ya, seperti lambang harga mutlak itu ya, panjang vektor U, nah, kita menggunakan rumus Pitagoras, ya. Kita menggunakan rumus Pitagoras. Coba saya tanya, ini ada segitiga siku-siku ya. Ada segitiga siku-siku di sini. Coba saya tanya, sisi ini panjangnya berapa? Jawab. U2. U2. Wah, betul. Sisi ini panjangnya berapa? U1. U1. Ya, oke. Nah, sekarang kita menggunakan geometri Euclides ya. Rumus Pitagoras, segitiga siku-siku, sisi miringnya kita beri lambang harga mutlak U. Ya. Bagaimana rumus Pitagoras ya? Panjang sisi miring kuadrat sama dengan apa? Jawab. U1 kuadrat plus Iya. 2 kuadrat. U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ya. Panjang sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya ya. Jadi panjang sisi miring sama dengan, nah, kalau coba saya tanya, kalau X kuadrat sama dengan 9, X-nya berapa? 3. Jawab. 3. Berapa? 3. Tidak dengar. 3 Romo. Tidak tepat. Plus minus 3. Iya, plus minus akar 9. Betul? Plus minus akar 9. Jadi kalau panjang U kuadrat sama dengan ini, U-nya berapa? Jawab. Maaf Romo, saya permisi sebentar ke toilet Romo. Ya. U, kalau panjang U kuadrat sama dengan sekian, tanpa kuadrat berapa? Plus minus akar U1 U1 kuadrat. kuadrat ditambah U2 kuadrat. Oke, ya. Plus minus akar U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ya. Plus minus ya. Plus minus ya. Tapi minusnya kita hilangkan karena apa? Karena siapa tahu? Minusnya? Minus. Iya, betul ya. Panjang itu panjang ruas garis tidak ada yang minus ya.
Panjang ruas garis itu selalu bilangan positif atau nol. Kalau nol itu menjadi titik ya. Ruas garisnya berubah menjadi titik kalau panjangnya nol. Ya. Nah, jadi berdasarkan gambar ini, panjang vektor U, di mana U-nya adalah U1, U2, panjangnya vektor U1, U2, panjangnya ini ya, panjang vektor ya, sama dengan akar U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat. Ya. Nih, ya. Nah, lalu kalau U-nya di Rn, ini kan di R2 ya. Ini U di R2 itu untuk memberi motivasi kepada kita ya. Motivasi untuk definisi U di Rn ya. Kalau U-nya di Rn, yaitu U sama dengan U1, U2, UN, panjangnya sama dengan, nah, seperti ini ya, panjangnya sama dengan ini ya, panjangnya sama dengan, nah ini ya, ini kita terapkan di sana ya, panjang kalau U vektor U adalah U1, U2, panjangnya adalah akar U1 kuadrat tambah U2 kuadrat. Ya. Nah, kalau U-nya adalah U1, U2, U3, UN, maka panjangnya adalah seperti ini ya, akar jumlah kuadrat dari koordinat-koordinatnya ya. U1 kuadrat tambah U2 kuadrat tambah U3 kuadrat tambah UN kuadrat. Ya. Jadi kita ke sini dulu ya. Dari sini kita ke sini. Ya. Dari sini kita ke sini ya. Ini tidak diturunkan dari surga. Ini dari sini ya. Dari sini. Kalau ini R3 maka U1 kuadrat tambah U2 kuadrat tambah U3 kuadrat. Kalau Rn U1 kuadrat tambah U2 kuadrat tambah titik-titik UN kuadrat. Ya. Dari sini ke sini ya. Asal usulnya dari sini ya. Jadi tidak di drop begitu saja ya tanpa sepengetahuan kita, tapi ada asal usulnya. Ya. Nah, setelah kita tahu bahwa asal usulnya itu dari sini, baru kita ke sini ya. Jadi bacanya terbalik ya. Ini sama dengan ini sama dengan ini ya. Kita tahu kan kemarin kalau U adalah U1, U2 di titik UN, maka U kali titik U sama dengan U1 kali U1 ditambah U2 kali U2 ditambah UN kali UN. Ya. Jadi U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah UN kuadrat itu tidak lain daripada U kali titik U ya. Nah, akarnya tetap ada di sini ya. Jadi panjang vektor U kalau menggunakan Pitagoras itu ini, kalau menggunakan perkalian titik itu ini. Ya, mengerti? U panjangnya adalah akar dari vektor U kali vektor U. Ya.
Nah, kemudian kita ingat tadi ya. Kemudian kita ingat tadi ya, sifat yang keempat ya, halaman 213 tadi ya, di atasnya ini tadi ya. Sifat yang keempat apa? Sifatnya Putri. Sifat yang keempat tadi apa? Sifatnya Putri. Gimana Sifat- Romo? Tolong diulang. Sifat yang keempat dari perkalian titik itu apa? U dikali U lebih dari sama dengan 0. Iya. U kali titik U tidak pernah negatif kan? Positif atau nol ya. Jadi ini terdefinisi dengan baik. Karena apa? Karena U kali titik U itu tidak pernah negatif ya. Kalau U kali U negatif, akar bilangan negatif itu bukan bilangan real ya. Tidak ada bilangan real yang akar negatif ya. Itu namanya bilangan kompleks ya. Padahal skalar kita bilangan real ya. Jadi ini panjang itu bukan bilangan kompleks ya. Panjang itu bilangan real. Nah, jadi ini kita sudah menggunakan sifat yang nomor 4 ya. Kita sudah menggunakan sifat yang nomor 4 yaitu U setiap vektor kalau dikali titik dengan dirinya sendiri selalu bilangan real yang positif atau nol. Tidak pernah negatif ya. Jadi ini terdefinisi dengan baik ya. Terdefinisi dengan baik bahasa matematikanya ya. Hitung berapa panjangnya? Berapa panjangnya? Berapakah panjangnya? Dua akar 21 Romo. Berapa? 2 akar 21. 2 akar 21. Samuel, berapa panjangnya? Mau lagi dihitung. Oh, Samuel baru dihitung. Ya, Samuel. Berapa? Samuel, coba saya didikte akar berapa Samuel?
Paruh satunya Akar berapa ini? Dihitung satu persatu. 9 9 tambah 25 tambah 25 tambah 1 tambah 1 tambah 49. tambah 49. Ya, Sama dengan akar berapa ini? 3 akar 84 Romo. 50 tambah 28. Iya. Berapa? 50 tambah 28. Berapa? Itu 34 Romo. Ini kan 9 yang depan. Jadi 9. Oh ya. 84 Romo. 84 4. sama dengan berapa? 2 akar 21 Romo. 2 akar 21. Oke. 50 tambah 34, 84. Ya. Nah. Oke. Nah, sekarang kita akan membuktikan teorema Cauchy-Schwarz yang nanti akan digunakan untuk mendefinisikan sudut. Ya. Jadi konsep geometri pertama yang kita definisikan adalah panjang. Ya. Konsep geometri kedua adalah sudut. Ya. Konsep geometri ketiga adalah jarak antara dua vektor. Ya. Nah, untuk membuktikan, untuk mendefinisikan sudut, kita memerlukan suatu teorema yang disebut teorema ketaksamaan Cauchy-Schwarz, ya, yang menyatakan ketaksamaan antara harga mutlak dua buah vektor yang dikalikan titik lebih kecil atau sama dengan perkalian panjang vektor yang satu dengan panjang vektor yang lain. Ya. Nah, perhatikan bahwa di ruas kiri ini pertama ketaksamaan ini adalah ketaksamaan antara dua bilangan real, ya. Ini bilangan real, ini bilangan real. Ya. Kedua, di ruas kiri ada tanda harga mutlak, ya, nilai mutlak. Ya. Garis tegak, garis vertikal di ruas kiri ini adalah lambang dari nilai mutlak dari bilangan real. Ya. Sedangkan garis tegak di ruas kanan ini bukan nilai mutlak ini, ya, tapi apa? Siapa yang tahu? Lambang apa ini? Panjang. Panjang vektor, ya. Di ruas kanan ini panjang vektor, di ruas kiri adalah nilai mutlak, ya. Nilai mutlak dari suatu bilangan real, ya, yang kita pelajari di SMA, ya, yang kita pelajari di SMA.
Nah, coba kita ingat kembali ya. Nilai X adalah bilangan real. Ya. X adalah bilangan real. Ya. Kalau X adalah bilangan real, ada berapa kemungkinan? Siapa yang tahu? Ada berapa kemungkinan kalau X adalah bilangan real? Lebih besar dari 0, kurang dari 0, sama dengan 0. Betul sekali ya. Ada 3 kemungkinan. Lebih besar 0, lebih kecil 0, sama dengan 0. Ya, ada 3 kemungkinan. Oke? Nah, di SMA kita belajar nilai mutlak dari X. Ya. Siapa tahu definisi nilai mutlak itu apa? Kalau X-nya 5, nilai mutlaknya berapa? 5. 5. Kalau X-nya min 1, nilai mutlaknya berapa? 1. 1. Kalau X-nya 0, nilai mutlaknya berapa? 0. Ya. Jadi, kalau X-nya itu ada 3 kemungkinan ini, kalau X-nya positif, nilai mutlaknya sama dengan X kan? Ya. Kalau X-nya negatif, nilai mutlaknya sama dengan apa? Positif. Siapa tahu? Kalau X-nya negatif, nilai mutlaknya sama dengan apa? Min X. Apa? Kalau X-nya min 5, nilai mutlaknya berapa? 5, Romo. Kalau X-nya negatif, nilai mutlaknya? Kalau X-nya kurang dari 0, negatif, nilai mutlak dari X sama dengan apa? Min X. Yang keras. Min X bukan, Romo. Apa? Min X bukan. Yang keras. Min X, Romo. Min X ya. Jadi kalau X-nya negatif, nilai mutlak sama dengan min X. Kalau X-nya 0, nilai mutlaknya sama dengan 0 ya. Jadi nilai mutlak dari X sama dengan apa? Sama dengan 2 kemungkinan kan? Min sama dengan X jika apa? X lebih besar sama dengan 0. Betul sekali, lebih besar atau sama dengan 0. Sama dengan min X jika X kurang dari 0. Ya, mengerti? Nilai mutlak nih ya, definisinya sudah dikenal di SMA ya. Jadi yang luas kiri ini nilai mutlak ya. Ini nilai mutlak. Karena apa? Karena U kali titik V adalah bilangan real ya. U kali titik V adalah bilangan real ya. Tapi U kali titik V ini bisa positif, bisa negatif, bisa 0 ya bilangan real ini ya. Nilai mutlaknya sama dengan X kalau X-nya positif atau 0, negatif X kalau X-nya kurang dari 0 ya. Nah, lalu yang ruas kanan ini juga tandanya seperti nilai mutlak kan?
Tapi ini bukan nilai mutlak ya. Ini apa ini? Ini ya, ini lah, ini loh ya, ini nih ya. Jadi kita harus hati-hati membaca tanda yang sama ini ya. Yang ruas kiri itu ini definisinya, yang ruas kanan definisinya ini ya. Dua hal yang berbeda sekali. Nah, kita akan membuktikan bahwa kali titik dua vektor nilai mutlaknya akan lebih kecil atau sama dengan perkalian panjang vektor U dengan panjang vektor V. Ya. Tidak pernah melebihi ya. Nilai mutlak perkalian titik dua vektor tidak pernah lebih besar dari perkalian panjang kedua vektor tersebut. Nah, buktinya, nah ini waktunya sudah habis. Ya. Buktinya kita lanjutkan kuliah berikut. Nah, kuliah berikut ini kita libur terus ini ya. Besok Kamis tanggal 1 sampai tanggal 5 libur Paskah. 1, 2, 3, 4, 5 tidak ada kuliah ya. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5 tidak ada kuliah. Nah, ini kita rugi karena tanggal 1 itu Kamis, tanggal 5 itu Senin. Nah, rugi nih, kalian harus protes nih ke universitas. Wah, kuliah kita dirugikan 2 kali. Sudah bayar kuliah, kalau tidak ada kuliahnya gimana nih? Ya, nanti kalian demo ya ke rektorat. Kuliahnya dihilangkan tanggal 1 tidak ada kuliah, tanggal 5 tidak ada kuliah. Duh, rugi sekali nih kita. Jadi kita baru bisa kumpul kembali tanggal 8 ya, hari Kamis tanggal 8 April ya. Kemudian hari Senin tanggal 12 April akan diberikan ujian mid semester, tengah semester ya. Tanggal 12 hari Senin ya. Ujian tengah semester. Oke, ada pertanyaan? Silakan yang belum jelas ditanyakan. Kalau tidak ada, kita akhiri kuliah kita. Karena ada 2 kali kuliah yang libur ya, maka kalian jangan lupa belajar ya. Selama liburan belajar, jangan santai-santai. Nanti kalau misalnya diperlukan, nanti kita cari tambahan waktu untuk kuliah ya, kalau diperlukan. Oke, saya akhiri sampai sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi besok Kamis tanggal 8 April. Sekian, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih semuanya.